Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandra Hafiz dengan NPM 2311080226, kelas 2A, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin memaparkan materi saya dengan judul Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan di Pondok Pesantren, guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke pemaparan materinya. Optimalisasi pelestarian lingkungan perlu dilihat dari berbagai perspektif, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya, melalui eko pesantren. Nah, jadi ketika di pesantren itu yang berkaitan dengan lingkungan, wawasan pendidikan lingkungan itu biasa disebut eko pesantren. Pondok pesantren berperan sebagai institusi penting dan fleksibel sebagai lembaga yang dibutuhkan dan dekat dengan masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa pesantren mungkin dapat berpotensi sebagai lokomotif bagi penularan kesadaran terhadap konservasi pembangunan lingkungan dan dapat berpengaruh pada komunitas pedesaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada dasarnya, pada umumnya pesantren itu terletak di pedesaan. Dan pesantren memiliki peran penting dan fleksibel sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat. Hal ini juga bisa menjadi indikasi bahwa pesantren berpotensi untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan. Adapun ayat Al-Qur'an tentang lingkungan yang berbunyi zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang mana artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 81. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya di muka bumi ini manusia telah membuat kerusakan di darat maupun di laut. Dari kerusakan tersebut timbullah bencana alam seperti gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain-lainnya. Adapun bencana itu terjadi karena Allah ingin mengazab manusia di mana mereka tidak melestarikan lingkungan, tidak menjaga lingkungan, dan tidak merawat lingkungan. Dari bencana tersebut, Allah ingin manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu melestarikan lingkungan dan merawatnya dengan sepenuh hati. Masuk ke topik pembahasan. Yang pertama, A. Pendidikan lingkungan hidup di pesantren atau eko pesantren. Konsep eko pesantren berasal dari dua kata, yaitu eko dan pesantren. Eko diambil dari kata ekologi yang merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Sedangkan pesantren adalah definisi yang dipahami dan digunakan untuk institusi pendidikan khas Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Maka eko pesantren dapat diartikan sebagai sebuah institusi pendidikan Islam yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi, eko pesantren ini memiliki konsep untuk pelestarian dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, seperti contohnya mereboisasi atau merawat lingkungan dari pencemaran lingkungan. Adapun tujuan eko pesantren, yang pertama meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman yang sangat penting dalam berperilaku ramah lingkungan.
Yang kedua, sosialisasi materi lingkungan hidup dalam aktivitas pondok pesantren. Yang ketiga, mewujudkan kawasan pondok pesantren yang baik, bersih, dan sehat. Yang keempat, memberdayakan komunitas pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang berdasarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pembelajaran atau Center of Excellence yang berwawasan lingkungan bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitarnya. Penerapan ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari. Prinsip dan norma dasar eko pesantren. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar eko pesantren. Yang pertama itu ada hal ihwal ibadah atau rubu al ibadat. Yang kedua, hal ihwal sosial kemasyarakatan atau rubu al muamalat. Yang ketiga, hal ihwal kekeluargaan atau rubu al munakahat. Yang keempat, hal ihwal penerapan sanksi atau rubu al jinayat. Yang kedua, norma dasar eko pesantren. Yang pertama itu kemaslahatan, yang kedua itu kebersamaan, yang ketiga itu kesetaraan, yang keempat kejujuran, yang kelima keadilan, dan yang keenam kelestarian lingkungan. Adapun perkembangan eko pesantren, yaitu program eko pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan lingkungan hidup khas Indonesia yang berbasis pondok pesantren. Sejak diperkenalkan pertama kali pada pertemuan Muslim 7 Years Action Plan for Climate Change di Istanbul, Turki pada Juni 2009, banyak organisasi muslim di dunia tertarik dengan program ini karena dianggap sebagai bentuk paling tepat untuk mendidik masyarakat di lapisan akar rumput. Yang dimaksud di sini adalah sebagai pondasi dasar untuk pendidikan masyarakat tentang lingkungan. Dalam hal ini, upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam. Jadi dalam hal yang diselenggarakan di Turki tersebut itu membahas tentang upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam. Pada pertemuan tersebut telah disepakati program eko pesantren sebagai salah satu pilot proyek pendidikan lingkungan bagi kalangan umat muslim yang telah diwujudkan dalam konferensi muslim. Eko pesantren juga dijadikan salah satu model pendidikan lingkungan berbasis agama yang direkomendasikan oleh Konferensi Internasional Aksi Muslim 1 untuk perubahan iklim untuk diterapkan pada skala internasional. Jadi pendidikan eko pesantren ini sistem-sistemnya sudah disetujui oleh dunia dan diterapkan pada skala internasional. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, bahwasanya pendidikan pesantren merupakan sebagai wadah dalam melakukan proses pendidikan masyarakat sekaligus sebagai modal sosial yang terus diberikan penguatan dan penghargaan untuk melakukan transformasi dalam membentuk manusia seutuhnya. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan untuk perlindungan atau pelestarian lingkungan. Pesantren diharapkan berperan dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang pada perubahan perilaku manusia agar dapat hidup berkelanjutan dalam mencari jalan keluar atas masalah lingkungan seperti yang dihadapi sekarang. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengertian, dan kesalahan-kesalahan lainnya, saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.